sih ngerasa kayak susah banget gitu buat bahagia. Kayak misalnya di tempat ramai itu yang harusnya kita dipertemukan oleh banyak orang, tapi kita malah kesepian. Atau saat kita sendirian, kepala kita malah dipenuhin sama pikiran-pikiran yang gak jelas. Atau mungkin mood kalian yang gampang banget berubah tanpa sebuah alasan. Yang seharusnya kita lagi mikirin kerjaan, malah kita mikir ke seneng-seneng. Yang seharusnya kita bisa seneng-seneng, tiba-tiba malah mikirin kerjaan. Yang seharusnya bisa fokus nyari cara buat produktif saat jadi pengangguran, tiba-tiba malah ngerasa gagal atau ngerasa diri kita ini nggak bernilai. Sampai kadang kita bingung sama diri kita sendiri dan nggak tahu harus gimana gitu. Dikit-dikit kita seneng, dikit-dikit kita cemas, kadang dikit-dikit kita tenang gitu, dikit-dikit kita stres. Kadang kita bisa nerima kenyataan, tapi di sisi lain kita tetap kepikiran masa depan. Kadang kita bisa fokus sama masa depan, tapi malah kepikiran jalan orang lain yang kita rasa lebih mulus atau lebih enak, dan lain-lain lah. Kenapa bisa kayak gitu? Well, manusia itu selalu ditemenin sama kenyataan dan pikiran yang dirinya punya. Dan dua hal itulah yang nantinya nentuin kondisi jiwa atau kondisi emosi yang kita milikin. Kadang, seseorang ngerasa sendirian di tempat ramai atau di tengah keramaian, atau ngerasa sepi meskipun banyak orang, karena kenyataan yang dirinya hadapin, keramaian itu nggak sinkron atau nggak nyambung dengan pikiran yang saat itu sedang dirinya punya. Sebaliknya, orang yang lagi sendirian pun kepalanya bisa sangat amat ramai, overthinking, dan lain-lain. Meskipun nggak ada siapapun di sekitar orang itu gitu. Kayak di dalam kamar, di taman, di hutan, atau dimanapun lah pokoknya. Yang menjadi tempat orang itu suka buat sendiri. Tapi faktanya otak orang itu masih tetap bisa berisik kayak pasar. Pertanyaannya, kenapa hal bertolak belakang kayak gitu bisa terjadi? Sebenarnya jawabannya cukup sederhana, yakni ketika pikiran manusia berada di tempat yang berbeda jauh dari tubuhnya. Contohnya kayak orang tadi yang kesepian di tempat ramai. Tubuh orang itu bisa dikatakan berada dalam kondisi yang sangat mendukung agar orang itu nggak merasa kesepian gitu karena banyak orang, banyak kejadian, banyak interaksi yang bisa dirinya bangun. Tapi pikiran orang tersebut nggak ada di momen itu. Pikiran orang itu nggak ada di dalam kenyataan itu, melainkan berada di tempat lain yang mungkin ya cuman orang itu sendiri yang tahu ada di mana. Bisa jadi ada di masa lalu karena mengenang beberapa hal. Bisa juga ada di masa depan karena mikirin hidup yang mungkin masih gini-gini aja, atau rencana yang seharusnya nantinya dirinya jalanin. Bisa juga mikirin hal-hal yang ada di lokasi berbeda, kayak keluarganya di rumah, kerjaannya di kantor, rutinitas dan kesibukan yang harus dijalanin, atau mikirin masalah yang harus diselesaikan, kayak tagihan, cicilan, dan masih banyak lagi. Hal itu pun terjadi sama orang-orang yang lagi sendirian, tapi kepalanya penuh dan ramai sama pikirannya sendiri. Karena mikirin hal-hal yang jauh dari kondisi atau kenyataan yang saat itu sedang dirinya hadapi. Dan dari situ kita bisa mengambil pelajaran kalau pikiran kita itu sangat menentukan emosi dan kondisi jiwa yang kita rasain. Tapi masalahnya dimulai ketika kita seringkali kehilangan kontrol atas pikiran yang kita miliki. Ketika seseorang gagal mengontrol pikiran yang dimiliki olehnya atau gagal menyadari kondisi yang sedang dialamin sama dirinya, maka hal pertama yang bakal dirasain sama orang itu adalah perasaan hanyut atau terombang-ambing dalam kebingungan yang nantinya melahirkan tekanan dan kecemasan. Terus ketika tekanan dan kecemasan itu hadir, kita jadi panik gitu. Semakin nggak tahu harus gimana. Hingga akhirnya tenggelam lebih dalam dan lebih dalam lagi. Padahal kalau kita sedikit aja punya kontrol atas pikiran kita, mungkin ya kita bisa mengarahkan diri kita pada keadaan yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mengontrol hal itu? Well, ya dengan nyari tahu cara kerja dari pikiran kita itu sendiri, nyari tahu maksud dari emosi yang sedang kita alamin saat ini, nyari tahu kemauan diri kita itu sebenarnya apa gitu. Misalnya, kita lagi ngerasa cemas atau tertekan. Pertama, kita harus terima dulu sebuah fakta. Kalau kecemasan dan perasaan tertekan itu bagian dari kehidupan atau bagian dari emosi kita. Dan nggak akan pernah bisa sepenuhnya hilang dalam diri manusia. Dari situ, nanti kita bisa ngerasa kalau kondisi yang kita alamin saat ini adalah keadaan yang sebenarnya wajar. Masalah yang kita terima, ketakutan yang kita punya, kecemasan tentang masa depan, tekanan dari masa lalu, semua itu adalah hal wajar untuk dipikirkan oleh otak kita sebagai manusia. Ketika kita udah paham sama kenyataan itu, maka kita bakal jarang banget ngerasa sendirian, cemas, atau tertekan. Karena kita sadar kalau hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai musuh kita, atau pengen kita buang jauh-jauh dari hidup kita, sebenarnya adalah bagian dari diri kita itu sendiri. Anxiety atau kecemasan itu cuma diri kita sendiri yang pengen pikiran kita lebih berhati-hati. Depresi atau tekanan itu sendiri cuma bagian dari diri kita yang pengen kita berkembang gitu.
Kesepian itu cuman bagian dari diri kita yang pengen diterima oleh diri kita sendiri. Nggak ada yang salah sama semua itu, kecuali terlalu sering atau intensitasnya berkepanjangan. Kalau memang udah terlanjur berkepanjangan, ya artinya kalian belum cukup mengenal diri kalian sendiri gitu. Gimana mau mengontrol kalau kalian sendiri aja belum tahu yang kalian mau atau yang kalian tuju dalam hidup itu apa? Salah satu cara terbaik untuk mengontrol semua itu adalah dengan memberi ruang atau bahasa gampangnya dengan memberi makan masing-masing dari kondisi jiwa tersebut. Jadi ya waktunya nikmatin momen ya nikmatin aja. Entah itu sama temen-temen atau sendirian di kamar atau nonton film atau ngelakuin apapun itulah. Nikmatin aja kenyataan itu atau nikmatin aja momen itu. Karena itu adalah salah satu cara buat ngasih makan atau ngasih vitamin ke jiwa kalian. Di sisi lain, kasih juga waktu buat diri kita untuk fokus mikirin tentang masa depan. Muter otak atau brainstorm tentang karir yang kita jalanin, cara kita untuk berkembang, cara kita buat bayar utang atau tagihan dan lain-lain. Terima hal itu sebagai bagian dari jiwa kita. Kalau kita lagi ngerasa nostalgia, keinget masa lalu, atau mengenang masa-masa indah yang udah kita jalanin, ya terima aja, nggak usah dilawan. Karena itu bagian dari diri kita juga yang nantinya bisa buat kita ngebentuk harapan baru atau keinginan untuk membentuk masa indah baru. Semuanya berasal dari nostalgia dan kenangan itu. Jadi ya kasih makan juga, kasih ruang juga mereka sesuai dengan fungsinya yang sebenarnya sangat amat penting. Masalahnya lahir saat kita nggak tahu kapan harus ngontrol atau kapan harus ngasih makan kondisi jiwa itu. Akhirnya kita justru sering kali memilih buat ngelawan kondisi itu. Yang akhirnya yang seharusnya kita bisa nikmatin momen bareng teman-teman atau nikmatin keramaian, malah cemas sama masa depan kita gitu. Waktunya kita nyantai nikmatin waktu sendiri, malah mikirin hal-hal yang jauh banget gitu. Waktunya fokus buat kerencanain masa depan, malah mikirin jalan-jalan atau mikirin hal-hal seneng. Kayak mikirin mantan atau mikirin apapun itulah. Waktunya kita fokus buat nyari uang untuk bayar tagihan atau bayar cicilan dan lain-lain. Tapi perasaan kita terlalu terburu-buru untuk pengen merasa tenang atau pengen merasa nyaman. Yang nggak ketemu gitu, nggak sinkron. Itu tanda kalau manajemen pikiran dan manajemen jiwa kita itu bisa dibilang benar-benar berantakan. Semakin kita nggak ngerti kemauan diri kita itu apa, dan semakin kita nggak ngerti kebutuhan jiwa kita itu sendiri apa, ya kita bakal coba buat semakin ngelawan. Dan semakin kita coba untuk melawan semua kondisi jiwa itu, atau semakin kita berusaha lari dari mereka, maka semakin besar kemungkinan kita terjebak di dalamnya dan semakin susah kita lepas. Ibaratnya kayak tanda lahir gitu. Semakin kita malu sama hal itu, ya semakin sering kita ingat kalau tanda lahir itu ada di diri kita. Tapi kalau kita berhasil nerima kalau tanda lahir itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita, dari kelahiran kita, ya pada akhirnya kita bakal bebas sendiri dari pikiran dan rasa malu itu. Jadi, ya siapapun kalian, terlepas apapun kondisi perasaan yang saat ini sedang kalian alamin, jangan takut sama hal itu gitu. Anggap aja kayak teman sendiri, waktunya kesepian ya ya udah kesepian gitu. Waktunya senang ya udah senang-senang aja. Waktunya sedih ya sedih gitu. Waktunya fokus mikirin masa depan ya fokuslah mikirin masa depan. Karena setiap orang punya medan perangnya masing-masing. Setiap orang punya jiwa yang berantakan versi diri mereka sendiri. Tapi setiap orang juga punya kemungkinan untuk bisa mengontrol apa yang dirinya rasain gitu. Supaya nggak hanyut lebih jauh dan terombang-ambing dalam kenyataan hidup yang melelahkan. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman ngobrol kalian. Sampai jumpa.